Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Saya Pak Grendi ingin menjelaskan materi untuk mata pelajaran matematika mengenai garis dan sudut. Garis dan sudut. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kabar kalian untuk kelas 7, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat di rumah. Dari materi garis dan sudut, saya akan membahas dulu mengenai apa itu garis. Garis adalah kumpulan satu titik ke titik berikutnya dengan menghubungkan dan membentuk suatu garis. Sebagai contoh, saya akan membuat titik satu. Titik satunya ini saya namain dengan titik A. Dan saya membuat titik yang kedua, saya namakan dengan titik B. Dari satu titik A ke titik B, di sini ada jarak ya. Bagaimana untuk jarak dari A menuju B ini? Maka saya hubungkan dari titik A ke titik B. Nah, dari titik A menuju ke titik B, maka akan membentuk suatu garis. Suatu garisnya bagaimana? Suatu garis dari titik A menuju titik B dinamakan dengan garis AB. Garis AB. Inilah pengertian dasar mengenai pengertian dari garis. Dari titik satu menuju titik lainnya yang dihubungkan dengan menggunakan suatu garis memiliki kedudukannya. Jika kedudukannya memiliki dua garis. Ini ada satu garis, terus saya akan membuat lagi garis yang satunya. Maka saya akan di sini membuat dua garis. Dari dua garis inilah memiliki kedudukan dua garis tersebut. Apa saja kedudukan dua garis tersebut? Yuk kita bahas berikut ini. Kedudukan dua garis yang pertama adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar ini merupakan kedudukan dua garis ya. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat dua garis
Garisnya terserah kalian mau membuat dengan vertikal atau horizontal. Nah, ini merupakan sebuah contoh dua garis. Garis pertama ini saya namakan dengan garis M. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua saya namakan dengan garis N. Garis M dan garis N, jika saya perpanjang garis M-nya ini dengan garis N-nya dan garis N-nya saya perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau tidak mengalami perpotongan. Artinya apa? Artinya garis yang sejajar memiliki dua garis yang tidak mengalami berpotongan, melainkan semakin panjang garis, maka dua garis ini tidak akan bertemu atau tidak mengalami berpotongan. Pasangan garis tersebutlah yang disebut dengan garis sejajar. Selanjutnya, yang kedua, kedudukan dua garis yang kedua yaitu ada garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan adalah dua buah garis yang saling berpotongan, mempunyai satu titik potong. Ini adalah pengertian dari dua garis yang berpotongan ya. Untuk garis yang sejajar saya tulis kembali, dua buah garis yang tidak akan bertemu atau tidak berpotong satu sama lainnya. Kembali lagi nih di garis yang berpotongan. Nah, saya akan menggambar contoh dari garis yang berpotongan. Seperti ini, garis yang pertama saya gambarkan. Garis yang pertama ini saya namakan dengan garis G ya. Selanjutnya, garis yang kedua saya akan buat dengan berpotongan seperti gambar yang saya buat. Nah, ini adalah gambar yang kedua, saya namakan dengan garis H. Garis pertama yang G, garis kedua yang H. Dari dua garis ini, maka membentuk suatu potongan. Dari suatu potongan ini mempunyai satu titik potongnya yang letaknya di tengah-tengah antara dua garis yang saling berpotongan. Inilah titik A. Jadi, garis yang berpotongan ini dua garis yang sejajar nggak bakal ketemu nak. Dua garis sejajar yang nggak bakal ketemu.
Kalau garis berpotong, justru dia ketemu di satu titik ini saja. Ada garis lurus G dan garis lurus H. Dari dua garis inilah bertabrakan. Dari hasil bertabrakannya ini menghasilkan titik perpotongannya. Titik perpotongannya ini dinamakan dengan titik potong. Titik potong ini saya namakan dengan titik A. Bisa dipahami kan mengenai garis yang berpotongan? Selanjutnya, kedudukan garis yang ketiga adalah garis yang berhimpit. Garis yang berhimpit. Ini adalah kedudukan garis yang ketiga. Untuk garis yang berhimpit, yaitu, ini saya gambarkan terlebih dahulu ya. Misalkan saya gambarkan ini adalah sebuah garis. Nah, ini adalah sebuah garis. Dari sebuah garis ini saya namakan dengan garis L. Ini sebuah garis ya. Misalkan ini garis L yang panjang dari ujung kiri menuju ke ujung kanan. Terus lurus sampai ke arah yang kanan. Dari garis ini terdapat ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, dan ada titik E. Nah, di sini perhatikan kan, ada sebuah garis dan ada 5 buah titik yang sudah saya letakkan di satu garis. Dari kelima titik ini dihubungkan jadi garis kan? Misal, ini titik A nih ke titik B. Ini titik A, ini titik B. Nah, dari titik A ke titik B, ini dinamakan dengan garis AB. Saya ulangin lagi. Dari satu garis ada 5 titik. Ada titik A, B, C, D, dan E. Misal, kalau di satu garis dari titik A ke titik B, maka menghubungkan antara sebuah garis yaitu garis AB. Atau juga dari titik C menuju ke titik D menghasilkan garis CD. Nah, kalau kalian perhatikan nak, garis AB dengan garis CD itu berada di garis L kan ya nak? Artinya si AB ini berhimpit sama dengan garis L. Jadi konsep berhimpitnya seperti itu ya. Atau dengan bahasa enaknya itu, garis yang berhimpit adalah sebuah garis terdapat 5 titik atau terdapat titik yang menghubungkan antara
titik satu ke titik lainnya, menghubungkan sebuah garis yang saling berhimpit dengan titik lainnya membentuk sebuah garis. Itulah pengertian dari garis yang berhimpit. Selanjutnya, kedudukan dua garis yang terakhir yaitu ada yang keempat, ada garis yang bersilangan. Garis yang bersilangan ini merupakan dua garis yang terletak pada dua bidang datar berbeda. Dari kedua garis tersebut tidak sejajar ataupun tidak berpotongan. Ini adalah pengertian dari garis yang bersilangan. Dua garis yang terletak pada dua bidang datar berbeda. Dari kedua garis tersebut tidak sejajar ataupun tidak berpotongan. Di sini saya akan menggambarkan garis yang bersilangan ini. Yang pertama pastinya ada bidang datar terlebih dahulu. Satu bidang datar saya gambarkan lagi dengan garis yang bersamaan dengan bidang datar. Dan saya membuat lagi satu bidang lagi. Ini bidang yang kedua, bidang datar yang kedua. Dan saya juga akan membuat garis di bidang datar tersebut. Nah, di sini garis yang pertama di bidang pertama saya namakan dengan garis H, dan garis kedua di bidang datar yang kedua saya namain dengan garis G. Sedangkan bidang datar yang pertama saya akan namakan dengan V, dan bidang yang kedua saya namakan dengan W. Dari sini, dari kiri sampai ke kanan yang bersamaan masuk ke bidang datar, ini dinamakan dengan garis H. Sedangkan di bidang yang kedua, dari bawah menuju ke atas, melewati masuk ke bidang datar, ini dinamakan dengan garis G. Dari garis inilah yang disebut dengan garis bersilangan. Coba kalian bayangkan garis bersilangan ini dengan sungai yang
di atasnya ada jembatan. Nah, sungai sama jembatan tidak sejajar kan? Dan tidak berpotongan juga. Bagaimana kalau misalnya jembatan berpotongan dengan sungai? Maka jembatan yang berpotongan dengan sungai, maka jembatannya akan menabrak sungai. Makanya sungai dan jembatan dibuat dengan tidak sejajar atau tidak berpotongan, melainkan dia berada di atas sungai. Itulah gambaran dari dua garis yang bersilangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami kan mengenai pengertian garis dan kedudukan dua garis tersebut. Selanjutnya, ada garis, pasti ada sudut. Sudut adalah sudut adalah suatu dua garis yang saling bertemu membentuk suatu sudut. Artinya, saya gambarkan ini garis pertama bertemu dengan garis berikutnya. Ini garis pertama, ini garis kedua. Maka dari dua garis inilah saling bertemu dan saling menghubungkan. Dari suatu menghubungkan ini membentuk dengan suatu sudut. Inilah pengertian dari sudut. Ternyata sudut mempunyai satuan sudutnya. Sudut memiliki satuan sudutnya. Satuan sudutnya, satuan yang digunakan, untuk menyatakan besar suatu sudut. Pada satuan sudut, satuannya apa saja pada sudut tersebut? Satuan sudut yang pertama adalah ada satuan derajat. Satuan sudut yang pertama adalah satuan derajat. Jika saya gambarkan simbolnya, buka kurung, 0 kecil berada letak di atas dan tutup kurung. Contohnya satuan derajat 30 derajat. Maka derajat ini 0 kecilnya berada di atas di sebelah kanan. Inilah satuan sudut yang pertama adalah satuan derajat. Kemudian yang kedua ada satuan menit. Satuan sudut berikutnya adalah yang kedua ada satuan menit. Satuan menit disimbolkan dengan tanda petik 1 di atas. Satuan menit simbolnya tanda petik 1 di bagian atas. Itu satuan sudut yang kedua. Satuan sudut yang ketiga yaitu satuan detik. Satuan detik disimbolkan dengan tanda petiknya ada 2 di atas. Inilah simbol satuan
detik. Berarti satuan sudut ada 3. Ada satuan derajat, ada satuan menit, dan satuan detik. Dari satuan ini pasti kita akan temui nantinya di satuan derajat, tapi turunannya nanti bisa jadi ke menit, bisa juga ke detik. Lalu hubungannya kayak gimana antara 1 derajat itu nilainya sama dengan 60 menit. 60 menit, petik 1 di atas ya, ini 60 menit. Yang tanda petik inilah, yang tanda petik 1 inilah yang dinamakan dengan satuan menit. Kalau petikannya ada 2, satuannya detik. Sebagai contoh, ini ada 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit ada 60 detik. 1 derajat sama dengan 60 menit dikali 60 detik, maka menghasilkan 3.600 detik. Atau juga 1 menit sama dengan 1 derajat per 60. Kemudian 1 derajat 1 detik sama dengan 1 menit per 60. Selanjutnya juga sama, 1 detik sama dengan 1 menit per 60. Ini kan ada 2 yang sama, hanya kalian cukup tulis saja 1 aja nih, yang 1 detik sama dengan 1 menit per 60. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami kan mengenai satuan sudutnya. Dari satuan sudut inilah 1 derajat sama dengan 60 menit. Akibatnya 1 menit ini sama dengan 1 per 60 derajat. Kalau dibalik 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 menit 60 detik, maka 1 detik seper 60 menit. Saya ulangi lagi. Ini 1 derajat ya, sama dengan 60 menit. Maka akibatnya 1 menit sama dengan 1 per 60 derajat. Tinggal dibalik aja. Lalu bagaimana dengan 1 menit? 1 menit sama dengan 60 detik. 60 detik. Dan 1 menit ini 60 detik ya. Maka 1 detik sama dengan 1 per 60 atau juga seper 60 menit. Bisa dipahami ya mengenai satuan sudutnya. Silakan kalian catat mengenai sudut dan satuan sudutnya. Oke.
Jadi derajat itu sebenarnya konsepnya mirip dengan jam. Kalau kita lagi ngomongin waktu, nah itu juga nih sebabnya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit dikali 60 detik. Karena 1 derajat itu kan 60 menit. 1 menitnya 60 detik. Dari 60 menit dikali 60 detik, hasilnya jelas 3600 detik. Oke, sampai sini aja bisa dipahami ya tentang satuan sudutnya. Dari satuan sudutnya ini, pasti kita sudah mengetahui hubungan antara derajat, menit, dan detik. Saya ulangin lagi nih. Saya ingetin lagi nih. Derajat itu simbolnya seperti ini ya, derajat. Sedangkan menit simbolnya seperti ini. Sedangkan detik simbolnya seperti ini. Untuk lebih memahami, mari kita menyelesaikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ada 3 derajat sama dengan berapa menit? Di contoh soal yang pertama, 3 derajat sama dengan titik-titik berapa menit? Tadi saya sudah singgung mengenai 1 derajat itu 60 menit. Berarti kalau 3 derajat ini berarti 3 dikali 60 ya, sama dengan 180 menit. Ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, ada soal 70 menit berapa sama dengan titik-titik derajat titik-titik menit. Dari soal ini kan 70 menit ya. Dari 70 menit itu 70 menit itu kan sama dengan 60 menit ya nak. 60 menit ditambah 10 menit ya. 70 menit itu 60 menit ditambah 10 menit kan. Nah, dari 60 menit ini 60 menit ini maka setara dengan 60 menit ini setara dengan 1 derajat. Dan sisanya berapa? Sisanya 10 menit. Berarti 70 menit itu adalah 1 derajat dan 10 menit. Bisa dipahami kan dari contoh soal nomor 2? Next, sekarang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Ada soal yaitu 15 derajat 35 menit ditambah 30 derajat 55 menit sama dengan titik-titik-titik derajat titik-titik-titik menit. Bagaimana kalau misalnya kalian ketemu soal yang nomor 3 ini? Caranya kalian harus menjumlahkan terlebih dahulu derajat dengan derajat, menit dengan menit. Ini kan 15 derajat ya, sama 35 menit. Ditambahin 30 derajat di bawah 15 dan 55 di bawah 35. Yuk kita jumlahkan.
35 ditambah 55. 5 tambah 5, 10. 0 di bawah, 1 di atas. 3 tambah 1, 4. Tambah 5, 9. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 3, 4. Maka 45 derajat, 90 menit. Tapi tak dulu di sini. Di sini Di sini kan 45 derajat 90 menit. Tadi saya sudah singgung bahwa 1 derajat itu kan 60 menit ya Naya. Nah, di sini itu kan 90 menit. Jadi 90 menit ini dikurangi dengan 60 menit. Maka hasilnya 30 menit. Kan di sini kan sudah dikurangi 60 menit ya, atau juga 1 derajat. Nah, ini menghasilkan 1 derajat. Nah, di sini kan ada 45 derajat ya nak ya. Maka 45 derajat dan 1 derajat ini dijumlahkan. Maka 45 ditambah 1 derajat adalah 46 derajat. Dan 30 menit. Maka contoh soal nomor 3 yaitu 46 derajat dan 30 menit. Semoga bisa dipahami ya mengenai contoh soal yang ketiga. Tadi saya sudah membahas mengenai tentang satuan dari sudut, yaitu ada derajat, ada menit, dan juga ada detik, serta hubungannya, dan juga cara menghitungnya. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis sudut. Ada beberapa sudut yang mesti kalian pahami di SMP kelas 7 ini, yaitu jenis sudut yang pertama ada jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama ada sudut lancip. Ini saya gambarkan ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini sudut antara sudut lancip antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut lancip ini antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini 0 derajat kurang sudut lancip kurang 90 derajat. Artinya apa? Kalau misalnya sudutnya itu 0 derajat, 10, 20, 30, sampai 89, maka disebut juga dengan sudut lancip. Bagaimana kalau kalian ketemu sudut 70 derajat? Jika soalnya sudutnya 70 derajat, berarti sudut 70 derajat disebut dengan sudut apa? Nah, sudut 70 derajat ini kan antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Berarti sudut 70 ini termasuk sudut lancip. Yang kedua, jenis sudut berikutnya ada sudut siku-siku. Sudut yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini memiliki sudut yaitu 90 derajat saja. Ingat ya, sudut siku-siku hanya memiliki
90 derajat saja sudutnya. Ini sudut siku-siku. Lebih dari 90 maka bukan sudut siku-siku. Tolong dipahami ya mengenai sudut ini. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Kalau digambarkan, saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini berkisar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Atau juga dari 91 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, 91 derajat itu udah termasuk sudut tumpul. Bagaimana kalau di soalnya sudut 135 derajat? Sudut 135 derajat ini berarti termasuk sudut tumpul. Selanjutnya, ada sudut lurus. Apa itu sudut lurus? Sudut lurus inilah kalau saya gambarkan seperti ini. Yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus jika saya gambarkan seperti ini. Ini adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus ini hanyalah sebuah garis saja dari kiri menuju ke kanan. Sudut lurus ini membentuk sudut 180 derajat saja. Nah, ini adalah sudut lurus dengan sudut 180 derajat. Kalau sudut tumpul kan dari 91 sampai 179 ya nak ya. Nah, kalau udah 180 berarti sudut 180 derajat itu adalah sudut lurus. Dan yang terakhir ada sudut lingkaran. Sudut lingkaran. Nah, sudut lingkaran inilah memiliki sudut 360 derajat. Nah, sudut lingkaran ini, satu lingkaran ini memiliki satu putaran. Dari satu putaran inilah besar sudutnya adalah 360 derajat. Berarti jenis-jenis sudut ada 5. Yang pertama ada sudut lancip dengan sudut 0 sampai 90. Yang kedua sudut siku-siku dengan sudut 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul dari 90 sampai 180. Yang keempat ada sudut lurus dengan sudut 180 dan sudut satu putaran lingkaran dengan sudut 360 derajat. Dari sudut ini, dari jenis-jenis sudut ini, ada juga nih istilah dengan sudut refleks. Sudut refleks. Sudut refleks ini biasanya besarnya atau besar sudutnya yaitu antara 180 derajat sampai 360 derajat. Contohnya, saya buat gambar berikut ini. Ada sudut lancip. Nah, sudut lancipnya ini saya
buat dengan sudutnya 30 derajat. Sudut lancip ini saya buat dengan sudutnya 30 derajat. Nah, garis yang pertama di dalam ini, maka ini adalah sudut lancip. Sedangkan sudut refleksnya ini berada di luar. Ini adalah sudut refleks. Ini adalah sudut dari jenis sudutnya. Kalau ini adalah sudut refleks. Sudut refleks ini adalah sudut yang letaknya di luar dua garis. Dari sudut refleks inilah kita bisa menghitung dari sudut tersebut. Ingat ya, sudut refleks ini antara 180 sampai 360. Dari gambar ini saya bisa jadikan soal. Jika sudut lancip memiliki sudut 30 derajat, berarti berapa sudut refleksnya? Sudut refleksnya ini cara menghitungnya adalah dari sudut refleks 180 sampai 360, saya ambil yang sudut terbesarnya 360 derajat dikurang 30 derajat dari sudut lancip. Maka menghasilkan sudut refleksnya adalah 330 derajat. Inilah yang dinamakan dengan sudut refleks. Bisa dipahami dari penjelasan saya? Nah, tadi kan saya sudah membahas nih mengenai atau memahami, mengetahui dari jenis sudut. Mari kita terapkan ke beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Jika kalian menemukan soal seperti ini, 2/3 sudut siku-siku. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat ya, sudut siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Berarti 2/3 dikali sudut siku-sikunya 90 derajat. Ini bisa disederhanain, bisa dibagi, bisa 3. Ini dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 90 dibagi 3, 30. 30 dikali 2 sama dengan 60 derajat. Inilah contoh soal yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. 1/4 sudut lurus. Nah, sudut lurus ini kan memiliki sudut 180 derajat ya nak ya. Berarti 1/4 dikali dengan 180 derajat. Ini bisa dibagi, 180 dibagi 4, 4 dibagi 4, 1. 180 dibagi 4, berarti 4 kali 4, 16. 8 dikurang 6, 2. Turun 0. 5 kali 4, 20. 0. 45 kali 1, maka 45 derajat. Inilah contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. 3/5 sudut putaran penuh. Kalau sudut putaran penuh ini adalah sudut satu putaran
lingkaran. Satu sudut putaran lingkaran penuh ini atau sudut putaran lingkaran ini memiliki sudut 360 derajat. Berarti 3/5 dikali 360 derajat. Ini bisa dibagi. Coba 360 dibagi 5. 6 kali 5 30. 6 kali 5 30. Kayaknya masih jauh. Berarti 360 dibagi 5. 7 kali 5 35. 1 turun 0 maka 72. 72 dikali 3 adalah 2 kali 3 6. 7 kali 3 216 derajat. Itulah contoh soal yang ketiga. Coba kalian catat terlebih dahulu, dipahami, terus dihayati supaya kalian paham. Tadi kan kalian sudah mempelajari dengan jenis-jenis sudut. Sekarang bagaimana cara menamai sudut? Ini saya akan buat gambar terlebih dahulu untuk menamai sebuah sudutnya. Nah, ini saya membuat gambar sudut yang terdiri dari ada P, ada Q, ada R ya. Nah, dari gambar sudut kayak gini nih. Garis PQ, nih garis PQ ini. Garis PQ ini. Garis PQ ini sama ya dengan garis QR. Nah, garis PQ ini sama dengan garis QR. Garis PQ dan garis QR dan garis QR ini dinamakan dengan kaki sudut. Garis PQ dan garis QR disebut dengan kaki sudut. Sedangkan dari PQ, Q ini nih, yang ini nih, Q ini adalah titik sudut. Q adalah titik sudut. Ingat ya, titik sudut ini berada di tengah-tengah antara kaki sudut. Ini kaki sudut, ini kaki sudut. Dan ini adalah kaki sudut, ini kaki sudut, dan ini adalah titik sudut. Titik sudutnya letaknya di sini ya, Nak ya. Berada di pertemuan antara dua garis. Ini pertemuan nih, pertemuan dua garis nih. Pertemuan dua garis inilah yang dinamakan dengan titik sudut. Sampai di sini dipahami? Selanjutnya, biasanya pada sudut ini ada simbolnya, Nak, untuk membuat sudut tersebut. Contoh, sudut yang saya gambarkan memiliki sudut 30 derajat. Dari gambar ini memiliki sudut 30 derajat. Nah, kalau misalnya kayak begini, kalian nggak perlu nulis sudut kayak begini ya. Nggak perlu tulis SU, DU, T, sudut, nggak perlu.
Melainkan kalian hanya menulis simbol sudutnya saja. Kalian harus menulis simbol sudutnya saja, yaitu sudut 30 derajat. Simbol sudut yaitu, kalau di bahasa Indonesia itu tanda kurang. Nah, tanda kurang seperti ini nih. Ini adalah simbol dari sudut. Inilah menamai sudut-sudut yang kalian pahami dan kalian pelajari. Selanjutnya ada juga titik sudutnya nih. Kan di sini kan titik sudutnya berarti titik sudut Q ya. Di sini ada titik sudut Q. Nah, kalau kalian menulis titik sudut Q, kalian harus tanda kurang begini dan Q. Nah, dari penamaan ini saja, penamaan sudut ada dua cara. Penamaan sudut pada simbol tersebut ada dua cara. Yang pertama, bisa juga dipakai dengan satu huruf saja. Misal, sudut Q, sudut P, sudut R. Ini adalah simbol dari titik sudut. Titik sudutnya ini bisa huruf satu saja, bisa juga dengan 3 huruf. Misal, kalau misalnya sudut lancip memiliki ada sudut P, Q, R, maka ditulisnya yaitu ini yang satu huruf untuk penamaannya, dan ada 3 huruf. Dan 3 huruf inilah kalian namain yaitu sudut P, Q, R dan sudut R, Q, P. Gitu ya. Ingat, kalau penamaan dari sudut ini bisa kalian pakai satu huruf saja boleh. Tinggal sebutin aja titik sudutnya di mana. Tadi kan yang saya gambar titik sudutnya di Q ya. Berarti nanti ini adalah sudut Q. Sudut Q inilah yang dinamakan dengan titik sudut. Atau kalian mau pakai dengan 3 huruf? Boleh. Nih 3 huruf boleh. 3 huruf inilah. Tapi ingat, titik sudutnya di Q ya. Berarti si Q ini letaknya di tengah. Ingat, segala sesuatu titik sudut itu berada di tengah, di antara 2 kaki sudut. Kalau ini P, Q, R berarti ini titik sudutnya P, kaki sudutnya P, ini titik sudutnya Q, ini kaki sudutnya R. Bisa juga kaki sudutnya R, titik sudutnya Q, kaki sudutnya P. Bisa dipahami kan mengenai penamaan atau juga tentang teknik menamai sudut. Bisa kalian catat di buku tulis kalian. Sekali lagi, Q ini adalah titik sudut, P dan R ini adalah kaki sudut. Untuk menamai 3 hurufnya, titik sudut ini berada di tengah-tengah antara kaki sudut yang satu dengan kaki sudut yang lainnya.
Selanjutnya, bagaimana untuk mencari sudut pada jarum jam? Ini saya akan gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada angka. Ingat ya, jarum jam itu kan dari angka 1 sampai angka 12. Nah, di sini angka pendeknya, jarum pendeknya ke angka 3 dan jarum panjangnya ke angka 12. Kita tahu nih, satu lingkaran penuh pada jam ini mempunyai sudut 360 derajat nih. Nah, ini kan mempunyai sudut 360 derajat. Pada jam ini ada jarum pendek, ada jarum panjang. Dan ada juga jarum yang selalu menunjuk ke setiap menitnya atau pergeseran setiap jarum jam selama 5 menit. Dimulai dari angka 1 ke angka 2 ke angka 3. Dari angka jarum jam inilah yang menunjukkan ke 5 menit berikutnya. Ini bisa dijadikan untuk menentukan besar sudutnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dari sudut satu lingkaran penuh memiliki sudut 360 derajat dibagi berapa pergeseran per 5 menitnya dari angka 1 ke 2 ke 3 sampai ke 12. Berarti dibagi dengan 12 dari angka per 5 menitnya sampai mentok ke angka 12. Berarti 360 per 12 sama dengan 360 dibagi 12. 12 kali 3, 36. 0, masih ada 0, berarti tambah 0 di sini sama dengan 30 derajat. Berarti setiap 5 menit, ini kan ke angka 1, berarti ke angka 2-nya ini per 5 menitnya bergeser 30 derajat. Nah, untuk mengetahui sudut pada jarum jam, kita bisa contohkan di soal atau di contoh soal selanjutnya. Bagaimana sih penerapan di contoh soalnya? Ini ada soal berikut ini. Berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam? Ini saya akan gambarkan lagi. Nah, di sini ada sebuah soal menunjukkan pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tolong diingat ya, jarum jam ini
Ini ada jarum jam pendek, ada jarum jam yang panjang. Dan yang ini yang menunjukkan per 5 menit, ini dinamakan dengan sudut terkecil. Sedangkan dari sudut jarum jam ini menghasilkan juga ada sudut refleks. Ini yang dinamakan dengan sudut refleks. Nah, berarti berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam? Ingat ya, pergeser 5 menitnya ini menghasilkan 30 derajat. Saya ulangin lagi. Sudut terkecil ini bergeser selama 5 menit, berarti dia membentuk sudut dengan 30 derajat. Berapa yang akan bergeser pada sudut terkecilnya menuju ke angka 4? Berarti dia melewati 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia melewati ini ke angka 1, ke angka 2, ke angka 3, ke angka 4. Berarti sudut terkecilnya adalah 4 dikali 30 derajat, menghasilkan sudut 120 derajat. Bisa dipahami kan untuk mengetahui sudut pada jarum jam. Selanjutnya, ternyata besar sudut ini kita bisa selesaikan atau bisa kita hitung dengan beberapa kasus yang saya akan buat dengan bentuk gambar. Misal kasus yang pertama, kalau kalian ketemu soal seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada sudut 83 derajat. Di sini ada sudut 152 derajat. Dan di sini ada sudut A derajat. Dari gambar yang sudah saya buat, berapa sudut A-nya ini? Berapa sudut A-nya? Cara penyelesaiannya adalah kalian hanya menjumlahkan. Apanya yang dijumlahkan? Yang kalian jumlahkan yang pertama, sudut A-nya ditambah 83 derajat sudutnya ditambah 152 derajat. Di sini kan ada 3 ya. Ada 3 yang diketahuinya. Terus sama dengannya ini berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, berarti menghasilkan satu lingkaran penuh ya. Satu lingkaran penuh ini atau satu putaran penuh ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Berarti sama dengan dari hasil keseluruhan sudut. Hasil keseluruhan sudut adalah 360 derajat. Kemudian A derajatnya tetap ditambah 83 ditambah 152. Berapa? 5 tambah 8 13 235 derajat sama dengan 360 derajat. A tetap nih di sini nih. A derajatnya tetap. 360-nya tetap sama dengan 360. Nah, yang kalian pindah ini yang 235 ini nih. Nah,
Ini plus di kiri. Pindah setiap sesuatu maka berlawanan. Tadinya plus menjadi minus. Minus 235 derajat. Sama dengan A-nya 360 dikurang 235. 5 kurang 5, 3, 2. Berarti ada A-nya adalah 125 derajat. Berarti A-nya sini adalah 125 derajat. Berarti A-nya adalah 125 derajat. Selanjutnya, soal berikutnya lagi. Bagaimana kalau kalian melihat soal seperti ini? Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada 5x derajat. Ada 2x derajat. Ini ada sudutnya adalah 123 derajat. Terus ada panah seperti ini. Nah, kalau ada panah seperti ini, berarti bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat ya, sudut begini yang ada kotaknya ini nih. Ini adalah sudutnya 90 derajat. Kalau kalian menemukan sudut seperti ini, maka sudutnya ini adalah 90 derajat. Yuk kita masukin. Pertama kalian harus masukin 5x derajat dulu ya. 5x derajat ditambah 2x derajat ditambah 123 derajat ditambah 90 derajat. Ingat, sama dengan satu lingkaran penuh. Nah, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Selanjutnya, kalian harus menjumlahkan ini dulu. 5x ditambah 2x sama dengan 7x derajat. Ditambah 123 ditambah 90. Berarti 213 derajat. Sama dengan 360 derajat. Ini tidak bisa dijumlahkan ya, karena ini termasuk aljabar. Kalau aljabar, maka harus dijumlahkan sama ininya. 7x ditambah misal 2x. 7x ditambah 3x. Tidak bisa 7x ditambah 213. Yang tidak ada x-nya maka tidak boleh dijumlahkan. Selanjutnya 7x tetap ya, 7x derajat tetap sama dengan 360 tetap di sini. Ini nih plus 213 dari kiri pindah ke kanan berarti dikurang 213 derajat. 7x derajat tetap 360 dikurang 213 berapa? 7, 5, 4, 147. Maka x-nya, x derajat ini 7x ya. X derajat ini tetap ya di sini. Yang saya akan pindahkan adalah 7. 7x derajat ini sama dengan 7 dikali x derajat ya. 7x derajat ini sama aja dengan 7 dikali x. X-nya tetap 7x ini dari kiri pindah ke kanan, berlawanan dari kali pindah menjadi dibagi. 147 dibagi 7 sama dengan berapa? 147 dibagi 7, 7 kali 2, 14. 7 turun, 1 kali 7, 7. Maka hasil x derajatnya adalah 21 derajat. Bisa dipahami kan dari pemecahan kasus seperti ini mengenai sudut? Silakan kalian catat di buku tulis kalian.
Nah, untuk tugas kalian mengenai sudut, silakan kalian catat omongan saya dan kalian catat dengan video yang saya buat. Nanti setelah catat, saya akan kirimkan soal dalam bentuk foto. Untuk besok kita masih berlanjut dan masih membahas mengenai sudut dan besok mengenai hubungan antara sudut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.